Salah satu tujuan CKG adalah memberikan edukasi kepada masyarakat cara atau gaya hidup, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthy, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya menemani Sobat Healthy di acara Bila Jumpa Sehat, bincang langsung Jumat Pagi Sehat bersama Puskesmas Perumnas. Senang sekali saya Novita Sari akan menemani pagi Sobat Healthy semua di acara podcast kali ini. Pada podcast kita kali ini tentunya Nopi akan membawakan hal yang terbaru. Karena kemarin Nopi membawakan mengenai penyakit, hari ini Nopi akan membahas tentang program pemerintah Indonesia. Program itu baru saja dimulai pada bulan Februari tahun 2025 ini, yaitu mengenai cek kesehatan gratis atau yang sering disingkat dengan CKG. Tentunya Nopi akan mengundang narasumber yang luar biasa dan kompeten. Beliau juga penanggung jawab pelaksanaan program CKG ini di Puskesmas Perumnas. Tentunya beliau adalah Ibu Sri Agustini, STRK. Halo Ibu Sri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, oke Ibu Sri. Ibu Sri, tadi saya sudah membahas mengenai CKG Bu ya. Jadi langsung saja Bu, CKG itu apa sih Bu? CKG itu adalah salah satu program pemerintah Ya. yang bertujuan untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis. Ini di-launching pada tanggal 10 Februari 2025. Oke, jadi benar Bu ya, Februari ya, Iya, tanggal 10 Bu iya, ya. Oke, pada tahun ini. Oke Bu, CKG ini Bu adalah cek kesehatan gratis. Ada tidak Bu sasarannya pada usia berapa misalnya sasaran untuk CKG ini? Pada sasaran CKG itu satu pada bayi baru lahir yang biasanya kita lakukan pemeriksaan screening pada bayi umur 2 hari. Iya. 2 pada balita dan prasekolah. Prasekolah ini umurnya 1 tahun sampai 6 tahun. Oke. 3 pada usia remaja atau dewasa. Setelah itu usia lansia. Lansia itu umurnya 60 tahun. Oke. Jadi itu seluruh masyarakat Bu ya? Iya, benar. Dan hampir seluruh siklus hidup. Seluruh siklus Hidup. Mulai dari bayi umur 2 hari sudah bisa CKG. Sudah bisa. Oke Bu, tadi kan banyak sekali kan disebutkan dari usia-usia tadi, dari bayi hingga ke lansia. Jenis pelayanan apa saja Bu yang diperoleh mereka? Kalau untuk bayi baru lahir kita mengecek kelainan kognital atau kelainan bawaan. Kalau untuk anak balita usia 1 tahun sampai 6 tahun pertumbuhan dan perkembangan dengan cara menimang berat badan, mengukur gizi. Kalau untuk remaja dan dewasa serta lansia, pemeriksaan berat badan, tinggi badan, tensi, kadar gula darah, kolesterol, screening jiwa, pemeriksaan gigi, pemeriksaan indera, mata, telinga, dan lain-lain. Banyak sekali Iya, Bu ya, banyak sekali. Oke Bu, saya tadi tertarik Bu ya, ada Ibu tadi mengatakan di anak usia prasekolah dan usia sekolah juga. Ya, oke. Kalau usia sekolah itu tersendiri. Tersendiri. Ya, namanya PKG. PKG itu dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nanti petugasnya akan mendatangi sekolah-sekolah SD, SMP, SMA dan anak-anak yang tidak sekolah. Nanti disuruh datang ke puskesmas kalau anak-anak yang tidak sekolah. Oke. Jadi di saat jam puskesmas pelayanan nih Bu ya, kan mungkin anak lagi sekolah tuh, jadi petugas puskesnya yang ke sekolah. Oke Bu, kira-kira sudah dilaksanakan atau baru ada planning akan melaksanakannya Bu? Kalau sebenarnya kalau untuk PKG itu launchingnya setelah tahun ajaran baru. Ajaran baru kita kan bulan Juli. Iya benar. Jadi untuk Kabupaten Lahat kayaknya belum rencananya bulan Agustus. Mungkin Agustus ini Bu, berarti bulan depan Bu ya. Oke. Persiapan BNAP, persiapan kuesioner yang akan diisi. Oke. Jadi pelaksanaan bulan depan. Iya, insya Allah. Itu dari sekolah apa aja Bu yang mulai diperiksa? Dari kelas berapa atau tingkat jenjang sekolah yang lebih tinggi juga diperiksa? Untuk pemeriksaan khusus PKG usia 7 tahun sampai 17 tahun di sana. Kelas 1 SD sampai SMA. Sampai SMA diperiksa. Oke. Jadi untuk Ibu
ibu-ibu yang di rumah jangan khawatir anaknya yang sekolah takut tidak diperiksa kesehatannya, karena petugas puskesmas akan melakukan pemeriksaan ke sekolah. Oke. Khususnya di wilayah kerja kita Bu ya, puskesmas Perumnas ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Oke Bu, sekarang kan ini kan bukan program pemerintah. Nah, apa Bu manfaatnya CKG? Tujuan manfaat dari CKG satu mendeteksi penyakit secara dini. Nah, dengan kita melakukan pemeriksaan, kita mengetahui kesehatan kita. Dengan mengetahui kesehatan kita, kalau memang jadi langkah awal untuk pengobatan. Karena lebih cepat diketahui penyakit, lebih bagus untuk pengobatannya. Iya, benar. Kedua, untuk pencegahan penyakit. Nah, salah satu tujuan CKG adalah memberikan edukasi kepada masyarakat cara atau gaya hidup sehat. Oke, bagaimana cara hidup sehat ya? Ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Ya. Meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan pola hidup sehat. Masih ujung-ujungnya kayak perilaku dan pola hidup sehat, Bu. Iya, benar sekali, Bu ya. Oke, Bu. Tadi Bu ya ada pemeriksaan tadi juga dikatakan untuk mendeteksi dini biar kita bisa pencegahan, Bu ya. Itu Bu, bagaimana untuk pasien yang pemeriksaan misalnya ini untuk kadar kolesterol atau tekanan darahnya tinggi atau kolesterolnya mencapai 200 berapa itu lebih, pokoknya dikatakan tinggi, bagaimana Bu tindak lanjutnya? Setelah melakukan CKG, biasanya di aplikasi Satu Sehat ada dapat rapor kita namanya. Rapor. Jadi setelah kita periksa dapat rapor. Iya, bisa dibuka di aplikasi Satu Sehat. Di sana kalau memang memerlukan pelayanan lebih lanjut bisa mendatangi Payankes Kesehatan BPJS yang dituju. Jadi bisa dirujuk. Ya. Jadi pemeriksaan CKG itu sendiri Bu, jadi tidak berdasarkan fasilitas kesehatannya. Jadi semua masyarakat seluruh jadi masyarakat bisa. Oke. Yang tidak punya BPJS juga bisa. Seluruh masyarakat Indonesia walaupun tidak memiliki BPJS tetap kita layani untuk pemeriksaan CKG. Walaupun mereka tidak punya BPJS. Tapi kalau dia tadi ada warning tadi Bu ya, hasilnya tinggi, dia dirujuk. Tapi misalnya posisi pasiennya ini rumahnya jauh Bu ya, dan dia domisili di sini mungkin dalam status bekerja, mungkin apa bisa Bu dilakukan pelayanan di puskesmas Perumnas atau puskesmas terdekat lainnya? Maksudnya kalau BPJS tidak wilayah puskesmas itu tetap kita layani. Untuk wilayah luar kota, kalau saatnya memang BPJS bukan wilayah puskesmas kita, tetap kita layani dengan 3 kali pengobatan. 3 kali pengobatan. Jadi bisa Bu ya. Jadi sangat terbantu Bu. Oke Bu, untuk selanjutnya, nah ini bagaimana Bu cara pemeriksaannya? Pemeriksaan CKG ini bagaimana bisa mengaksesnya? Cara mengakses, cara mendaftar, cara pendaftarannya. Satu, kita mendownload aplikasi Satu Sehat. Download. Bisa di Play Store mungkin Bu ya. Bisa. Kedua, melalui WhatsApp. Dengan cara ketik kado kirim ke Kemenkes RI dengan nomor 0812 7887 8812. Mungkin Sobat Healthies nanti bisa lihat di bawah sini ya mengenai nomor HP yang disebutkan oleh Ibu Seri tadi. Itu merupakan WhatsApp Kemenkes Bu ya. Jadi bisa diakses melalui WhatsApp itu. Satu lagi, kalau memang kita tidak mempunyai HP, tidak mempunyai paket atau tidak mengerti, kita bisa datang ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau KK. Jadi cukup membawa identitas diri. Jadi Sobat Healthies yang tadi kebingungan atau ada 3 cara tadi cara mendaftar, kebingungan, tidak apa-apa, langsung aja datang ke Paskes terdekat. Untuk pendaftarannya bisa dibantu oleh petugas puskes Bu ya. Untuk yang tidak punya HP bisa dibantu oleh puskes petugas. Pemeriksaan CKG juga. Ayo, alasan apa lagi yang tidak mau datang? Sangat dimudahkan Bu ya. Benar sekali. Mungkin Bu Sri itu kayaknya pertanyaan terakhir saya. Mungkin itu pembahasan topik kita sangat bermanfaat. Oleh karena itu Nopi ulangin lagi ya Sobat Healthies, CKG itu merupakan program pemerintah di mana tujuannya Bu Sri tadi ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis, di mana masyarakat harus meningkatkan kualitas hidupnya untuk hidup sehat.
Oke Sobat Healthies, jangan lupa untuk follow Instagram kita Puskesmas Permaslahat dan juga tambah pertemanan kita di Facebook Puskesmas Permaslahat, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen juga di channel YouTube kita Permaslahat. Baik, mungkin sebelum kita melakukan penutupan, untuk Ibu Sri ada pesan yang ingin disampaikan untuk sobat kita di rumah atau dimanapun berada, silakan Ibu. Untuk masyarakat Kabupaten Lahat, khususnya wilayah Puskesmas Perumnas, segera datang untuk melakukan pemeriksaan secara gratis ke Puskesmas Perumnas, karena ini pemeriksaan gratis. Jadi untuk satu orang tuh Bu, hanya satu kali pemeriksaan dalam satu tahun. Iya. Oke. Jadi yang belum periksa boleh datang, karena satu orang satu kali dalam satu tahun. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu Sri atas informasi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Sobat Healthy semua. Dan juga saya mengucapkan juga terima kasih banyak kepada Dinas Kominfo karena telah memfasilitasi podcast kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator Novita Sari izin undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Perumnas, melayani dengan ikhlas, bekerja adalah ibadah.